Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Sofiani Gigir dengan NIM 230245153. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis dan perancangan sistem informasi berbasis web dengan menggabungkan beberapa studi kasus, yaitu sistem e-jurnal dan sistem inventory barang. Nah, perancangan kali ini menggunakan pendekatan Unified Process serta didukung dengan berbagai diagram UML untuk menggambarkan sistem secara menyeluruh, mulai dari proses bisnis, struktur data, hingga implementasi teknisnya. Nah, karena itu, mari kita bahas satu persatu agar lebih mudah dipahami. Pertama di sini kita melihat activity diagram yang menggambarkan alur proses bisnis dalam sistem. Pada sistem e-jurnal atau yang di bagian sini, proses dimulai dengan author yang melakukan registrasi akun, kemudian melakukan submit paper. Nah, setelah melakukan submit paper, setelah itu administrator akan menerima dan mengelola paper tersebut. Lalu kemudian mendistribusikannya kepada reviewer untuk dilakukan proses penilaian. Pada tahap ini terdapat keputusan penting, yaitu apakah paper layak atau perlu direvisi. Jika belum layak, maka paper akan dikembalikan ke author untuk diperbaiki. Namun, jika sudah sesuai, maka administrator akan melakukan proses editing akhir sebelum paper dipublikasikan. Konsep alur ini juga dapat diterapkan pada sistem inventory, di mana proses dimulai dari input data barang, kemudian dilakukan validasi, hingga akhirnya data disimpan dan dapat digunakan dalam transaksi. Dengan activity diagram ini, kita dapat memahami alur kerja sistem secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Kemudian, ada use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu interaksi antara aktor dengan sistem. Pada sistem e-jurnal, terdapat 4 aktor utama, yaitu autor yang bertugas mengirimkan artikel dan memantau statusnya, administrator yang mengelola keseluruhan sistem, reviewer yang melakukan penilaian terhadap paper, kemudian ada reader yang hanya mengakses dan mengunduh artikel yang dipublikasikan. Sedangkan pada sistem inventory, aktor utamanya adalah admin yang memiliki akses terhadap sistem. Admin dapat melakukan login, mengelola data barang, melakukan transaksi, barang masuk dan keluar, serta mengatur data lainnya. Use case diagram ini sendiri sangat penting karena membantu kita memahami kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Berikutnya, kita masuk pada kelas diagram yang menggambarkan struktur data dalam sistem. Pada sistem e-jurnal, objek utama adalah paper, yang memiliki hubungan dengan beberapa komponen seperti abstrak, konten, referensi, dan citasi. Paper ini ditulis oleh author dan diterbitkan dalam suatu jurnal atau volume tertentu. Sedangkan pada sistem inventory, terdapat beberapa kelas penting seperti barang, karyawan, transaksi, supplier. Relasi antar kelas ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung dan saling bergantung. Dengan adanya kelas diagram, pengembang dapat memahami bagaimana data disimpan, dikelola, dan digunakan dalam sistem. Nah, untuk memahami interaksi antar objek secara lebih detail, digunakan sequence diagram dan communication diagram. Pada sequence diagram, kita dapat melihat urutan proses berdasarkan waktu. Sebagai contoh, pada proses registrasi, user menginput data melalui form. Kemudian, sistem melakukan validasi. Dan jika valid, data akan disimpan ke dalam database. Sementara itu, communication diagram lebih menekankan hubungan antar objek. Nah, pada sistem inventory, admin akan melakukan login terlebih dahulu. Kemudian masuk ke menu utama. Dari menu tersebut, admin dapat mengakses berbagai fitur seperti
dashboard untuk transaksi, master data untuk pengelolaan informasi, dan pengaturan akun. Diagram ini membantu kita memahami bagaimana komponen dalam sistem saling berkomunikasi. Kemudian ada state machine diagram yang menggambarkan perubahan status suatu objek dalam suatu sistem. Sebagai contoh di sini, pada author, sistem memiliki beberapa kondisi seperti status awal, status menunggu, status menyimpan data, dan status menampilkan data. Perubahan status ini terjadi berdasarkan aksi yang dilakukan oleh pengguna. Diagram ini sangat berguna untuk memastikan bahwa sistem kita dapat mengelola kondisi data dengan tepat. Kemudian di sini ada package diagram. Sistem dibagi menjadi beberapa bagian atau modul besar. Sebagai contohnya, user cabang dan manager purchasing. Setiap package berisi kumpulan kelas atau fungsi yang saling berkaitan. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk menyederhanakan sistem yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Selanjutnya adalah komponen diagram, yang menggambarkan struktur fisik dari komponen sistem. Komponen utama meliputi user sebagai pengguna, JavaScript sebagai logika program, database sebagai penyimpanan data, dan MySQL sebagai sistem manajemen database. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap komponen saling terhubung dan bekerja sama dalam menjalankan suatu sistem. Kemudian di sini ada deployment diagram yang menjelaskan bagaimana sistem diimplementasikan secara fisik. Sistem ini dijalankan pada server menggunakan web server, seperti Apache, dan database disimpan pada database MySQL. Arsitektur ini memungkinkan sistem berjalan secara stabil dan dapat diakses melalui jaringan. Sebagai kesimpulan akhir, di sini penggunaan berbagai diagram UML dalam perancangan sistem sangat membantu dalam memahami struktur dan alur kerja suatu sistem secara menyeluruh, baik pada sistem e-jurnal maupun inventory dan pada sistem lainnya. Pendekatan ini membuat proses pengembangan menjadi lebih terarah, sistematis, dan minim kesalahan. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.